Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustasin dari SDN 1 Kabupaten dalam PPP Angkatan 11 Kabupaten Kebumen kembali mempersembahkan aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid dengan prakarsa perubahan meningkatkan kreativitas murid melalui pemanfaatan sampah atau katari tanah. Selamat menyaksikan. Terima kasih atas bimbingan dan arahan dari pengajar praktik yaitu Bapak Ahmad Taufik Nur Hidayat dan fasilitator yaitu Kak Rahmawati. Tujuan pembelajaran khusus CGP dapat menjalankan penelitian atau pertanyaan dan ambil pelajaran berdasarkan dari prakarsa perubahan kerja yang telah dibuat sebelumnya adalah untuk demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. 2. CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Judul program meningkatkan kreativitas murid melalui penggunaan sampah atau kata rentan. Tujuan program meningkatkan kreativitas murid melalui program pemanfaatan sampah yang ada di sekolah sehingga selain sebagai tanggung jawab siswa mendapatkan kesadaran kerjasama dan bisa peduli terhadap sampah yang dihasilkan juga membantu mengurangi volume sampah itu sendiri. Latar belakang 1. Banyak sampah plastik yang dihasilkan murid di sekolah belum ada program untuk memanfaatkan sampah tersebut sehingga sampah banyak menumpuk dan hanya akan dimusnahkan. Dengan adanya program pemanfaatan sampah, maka diharapkan siswa dapat tumbuh kreativitasnya sekaligus meningkatkan kesadaran, kepedulian, kerjasama, tanggung jawab akan sampah yang mereka hasilkan. Aksi nyata tahap B yaitu buat pertanyaan utama. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. 1. Mengidentifikasi kebutuhan murid. 2. Mempelajari praktek terbaik dari orang-orang yang telah berhasil meningkatkan kreativitas. Dan 3. Mengikuti seminar atau workshop tentang kreativitas dan pemanfaatan sampah untuk mendapatkan masukan terkait peningkatan kreativitas murid melalui pemanfaatan sampah. Selanjutnya, refleksi 4B berkaitan dengan tahap B, buat pertanyaan utama. 1. Peristiwa. Dalam mengidentifikasi kebutuhan murid, saya melakukan wawancara dengan murid dan guru tentang kreativitas dan pengelolaan sampah saat ini. Menurutmu saat ini bagaimana sekolah mengelola sampah? Saat ini guru mengingatkan untuk mengelola sampah pada tempatnya dan belum banyak mengajak kami untuk mengelola sampah lebih lanjut. Berikutnya wawancara dengan guru. Menurut Bapak, saat ini bagaimana sekolah mengelola sampah? Saat ini sekolah baru mengingatkan para siswa agar dapat membuang sampah pada tempatnya sehingga sekolah menjadi bersih dan indah. Sekolah belum lebih lanjut mengadakan program untuk memanfaatkan sampah menjadi sesuatu yang berguna. Walaupun ada hanya sebagian kecil saja yang memanfaatkan. Selanjutnya, peristiwa dalam mempelajari praktek terbaik dari orang-orang yang telah berhasil meningkatkan kreativitas murid sampah. Saya berkunjung ke SDN Kabupaten Kebumen angkatan 9 dari sekolah yang dibuat dari bahan bekas cat warna-warni dibentuk sedemikian mengemas tanpa bisa dan menarik. Mereka berhasil membuat kegiatan untuk memanfaatkan sampah dengan menyuruh siswa untuk membuang sampah diwarnai di sekolah tanpa menggunakan bukan semen. Peristiwa berikutnya yakni mengikuti seminar atau workshop. Saya mengikuti seminar yang ada di YouTube. Di sana dibahas berbagai hal mengenai sampah yang dapat dijadikan peluang usaha karena sampah masih memiliki nilai ekonomi jika diolah dengan baik. Kita juga diajak untuk dapat memilah sampah ketika dibuang sehingga proses pengelolaan sampah menjadi lebih mudah. Dengan kita ikut mengelola sampah, maka penumpukan sampah dapat sedikit teratasi. Kita juga diajak membentuk bank sampah. 2. Perasaan. Saya merasa sedikit khawatir karena takut prakarsa perubahan yang sedang saya jalankan tidak mendapat respon positif dari warga sekolah. Namun akhirnya saya merasa bersemangat karena mereka menyambut baik dan berharap program tersebut dapat
terlaksana dengan baik karena memiliki beragam manfaat. Yang ketiga, pembelajaran. Pelajaran yang saya peroleh dari hasil nyata pada tahap ini adalah pentingnya mengetahui kebutuhan warga sekolah dari program yang kita rencanakan melalui wawancara maupun diskusi dengan mereka, sehingga kita memberikan kesempatan mereka untuk menyuarakan pendapatnya, menentukan pilihan yang mereka inginkan, dan merasakan kepemilikan dari program yang mereka jalankan. Murid akan lebih bersemangat dalam menjalankan program yang nantinya berdampak pada positif pada terwujudnya student agency. 4. Penerapan ke depan. Setelah mengetahui kemampuan di sekolah terhadap program yang direncanakan, maka diharapkan ke depan program tersebut akan dapat dilaksanakan dengan baik. Segala hambatan atau tantangan dapat diminimalisir dengan memetakan peran sumber daya yang ada di sekolah, sehingga kelak program ini dapat memberikan pengalaman berharga bagi siswa sebagai sarana mewujudkan jiwa ramah murid. Kekurangan pada tahap ini menjadi pengalaman berharga untuk tahap selanjutnya. Berikutnya, aksi nyata tahap pelajaran. Pada tahap ini, 1. Melakukan wawancara dengan murid dan guru tentang pengalaman mereka. 2. Meninjau dan membuat daftar keterampilan yang sudah dimiliki. 3. Menganalisis aktivitas yang telah dilakukan di kelas. Dan 4. Mengevaluasi program atau strategi tentang peningkatan kreativitas murid. Berikutnya, aksi nyata tahap ini saya refleksikan juga menggunakan 4P. 1. Peristiwa. Aktivitas apa saja yang perlu dilakukan untuk mendukung peningkatan kreativitas murid melalui pemanfaatan sampah. 1. Melakukan wawancara dengan murid dan guru tentang pengalaman positif mereka dalam peningkatan kreativitas murid melalui pemanfaatan sampah. Saya pernah menghias kelas dengan menggunakan kertas bekas yang dibentuk menggunakan teknik origami. Dengan cara itu, tidak perlu membeli kertas origami dan membuat sampah kertas menjadi berkurang. Peristiwa selanjutnya adalah meninjau dan membuat daftar keterampilan yang sudah dimiliki murid dan guru. Cara memperoleh data adalah dengan memberikan angka checklist berdasarkan keterampilan yang mereka kuasai. Berdasarkan checklist tersebut, hasilnya adalah sebagian besar baik siswa maupun guru sudah memiliki keterampilan membentuk, menempel, menggambar, menghias, menggabungkan, dan mengkreasi sampah. Peristiwa selanjutnya adalah menganalisis aktivitas yang telah dilakukan di kelas yang mendukung peningkatan kreativitas murid dan pemanfaatan sampah, seperti menghias kelas, membuat karya, dan lain-lain. Siswa pernah memasak telur dengan kaleng minuman dengan lilin. Siswa melengkapi pajangan kelas menggunakan kertas bekas. Siswa menghias kelas dengan kertas origami dan kertas bekas. Peristiwa yang keempat adalah mengevaluasi program atau strategi tentang peningkatan kreativitas murid melalui pemanfaatan sampah yang sudah berjalan. Berbagai aktivitas kreatif yang telah dilakukan oleh para guru juga asuhan yang bersama-sama menggali kegiatan lain yang dapat dilaksanakan untuk mengajak murid mengelola sampah, sehingga mereka akan memiliki pengalaman kreatif dan bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Yang selanjutnya adalah perasaan. Perasaan saya saat melakukan aksi nyata ambil pelajaran sangat bersemangat karena sudah menerima respon yang baik pada tahap sebelumnya. Saya mencari berbagai kebutuhan dan aktivitas yang pernah dilakukan dalam mendukung peningkatan kreativitas murid, ditambah dengan bermusyawarah dengan rekan guru, maka semakin banyak informasi yang saya dapatkan untuk mendukung terwujudnya prakarsa perubahan ini, sehingga saya menjadi lebih bersemangat lagi untuk melangkah ke tahap berikutnya. 3. Pembelajaran. Pembelajaran yang saya peroleh dari hasil nyata tahap ini adalah banyaknya informasi yang kita dapatkan apabila kita aktif mencari tahu, baik melalui wawancara dengan murid maupun bermusyawarah dengan guru. Kaitannya dengan pengelolaan sampah memang bukan hal yang mudah karena banyak tantangan yang perlu dihadapi, yakni kreativitas, kesadaran, tanggung jawab, serta kemampuan murid yang masih perlu ditingkatkan. Dengan melibatkan mereka baik suara, pilihan, dan kepemilikan program, diharapkan mereka tumbuh motivasinya sebagai student agency. Yang terakhir adalah penerapan.
melalui program pemanfaatan sampah ini semoga dapat meningkatkan kreativitas siswa yang juga dapat menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab, kerjasama, dan kemauan untuk mengelola sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Karena tanpa disadari sebenarnya sampah masih memiliki tingkat ekonomi yang tinggi jika dikelola dengan baik. Berbagai kekurangan pada tahap ini juga pelajaran berharga untuk tahap selanjutnya sehingga dapat meminimalisir pengamatan dan memungkinkan program berjalan dengan baik. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam program, salam bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.